Ya, kita mau mulai ibadahnya pada malam hari ini. Shalom semuanya, bersuka cita, amin. Amin. Luar biasa hari ini sudah 10 device yang hadir tepat waktu. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Biar hanya nama Tuhan ya saudara yang dipermuliakan pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini Kau masih Tuhan mengizinkan kami mengikuti ibadah Zoom Fellowship Bapa. Biarlah Tuhan kami tidak mengikutinya dengan sia-sia Tuhan, tapi kami mendapatkan berkat-Mu yang luar biasa, yang boleh tertanam Tuhan dalam hati kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan ragu berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat-Mu yang terjadi setiap harinya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu, Bapakku percaya. Haleluya. Takkan ragu untuk berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal. Datangkan kebaikan bagiku. Kita mau imani ini lagu ini saudara. Takkan raguku berjalan, haleluya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Panggil Bapa. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya
segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan dengan lembut, Bapa-Ku percaya. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu indah. Amin Tuhan Yesus. Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya, oh haleluya, Kau turut bekerja, Kau Tuhan kami. Oh haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur, Bapa yang baik. Hosana bagi haleluya, haleluya Tuhan. Kau yang layak kami puji Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan Bapa. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Rancangan-Mu selalu indah Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa segalanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami Tuhan, setiap jerih payah kami Bapa. Kami percaya Tuhan semuanya akan mendatangkan kebaikan Tuhan Yesus. Kami percaya hanya kepada-Mu saja Tuhan. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Bapa. Dan nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, semuanya bersuka cita ya hari ini. Luar biasa, kita mau nyanyikan satu lagu Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapan
urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita lebih lagi, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi. Nyata kuasanya. Puji nama Tuhan. Roh Kudus sudah tercurah di tempat kita semua. Saya buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu yang ingin menceritakan cinta kasihnya Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Saya persilahkan. Jangan malu-malu. Pasti semuanya diberkati Tuhan. Kita percaya. Ada yang mau bersaksi buat Tuhan? Ada? Si malu-malu ya. Ya, baik deh. Kalau masih malu-malu atau belum ada, kita lanjut. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita nyanyikan satu lagu, Hanya Dekat Allahku. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru, Allah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya.
lagu ini sekali lagi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Katakan selamanya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih benar Tuhan, kami ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan, dan hanya ini yang dapat kami berikan Tuhan, hati yang selalu rindu untuk bersekutu denganmu Tuhan. Haleluya, Bapa kami yang baik Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur Tuhan buat segala kasih setiamu dan karya-karyamu, berkatmu yang selalu luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Khususnya untuk keluarga besar kami, untuk suami, untuk istri, untuk anak, dan untuk orang tua kami, serta keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, kami tidak dapat menjaganya Tuhan, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup Tuhan untuk menjaga keluarga besar kami dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, kami percaya Engkau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan, dan selalu dalam kasih setiamu, karena kami percaya Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya, Allah yang hidup, Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita di dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak ada kekuatan apa-apa Tuhan di dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami selalu dikuatkan Tuhan di saat kami perlu. Kan Engkau Tuhan, Engkau selalu setia Tuhan, selalu menjaga kami, selalu menjawab doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami kembali Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, sebagai Allah-Mu yang Kau sempurnakan selalu. Biarlah apapun yang hamba-Mu ini perkatakan Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan, kami buka hati dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagi kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya, shalom semuanya. Kedengaran nggak suara saya? Angkat jempolnya kalau dengar. Ya, oke. Ya.
Kita bersyukur ya malam yang indah ini Tuhan berikan buat kita selalu indah setiap hari. Kita tidak seperti biasa ibadah di gereja, ya memang lebih enak di gereja ya, di rumah Tuhan ya. Tetapi lewat Zoom ya kita nikmati aja, kita bersyukur selalu, kita tidak keluar dari rumah, sehat selalu kita, dan ya cuacanya juga kita tidak takut kehujanan ya. Seperti kita kalau keluar biasanya rutinitas ibadah, kita harus menuju ke rumah Tuhan, ke gereja atau ibadah family altar, kita harus ke rumah saudara terkasih kita, berkumpul bersama keluarga. Ya, lihat cuaca mendung sedikit kita udah, aduh jangan hujan, ada ketakutan. Dan itulah tantangan di dalam hidup ini yang harus kita lewati dengan iman percaya kita. Kalau kita terus mencari Tuhan, pasti kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin semuanya. Ya, yang bersyukur selalu katakan, lambaikan tangannya. Ya, kita bersyukur selalu ya. Kita percaya kasih Tuhan luar biasa buat kita semua. Dan pada malam hari ini kita dapat warta dari Korda. Judulnya, kalau saya sih mau yang enak-enak aja ya. Tapi ini judulnya mau tidak enak, pertanyaan ya, tanda tanya. Mau tidak enak, pilihan ada di tangan saudara. Mau tidak enak, jawabannya ada di tangan saudara ya. Mau jawab apa? Mau jawab enak apa tidak enak? Maunya apa gitu. Dan di sini juga ya kita buka dulu deh firman Tuhan di Matius 10 ayat 16 sampai 33. Kita baca firman Tuhan dulu ya, biar semuanya selalu dibuka. Di Matius 10 ayat 16. Kita bersyukur selalu masih Tuhan kasih firman yang luar biasa buat kita. Mau tidak enak? Pertanyaannya itu. Ya, di sini Matius 10 ayat 16 sampai 38. Aduh, saya pakai handphone, tulisannya kecil. Benar ya? Lihat ya, saya buka Alkitab. Ini firmannya cukup panjang ya. Tapi kita ya bersyukurlah kita masih ada waktu kesempatan untuk bisa membacanya. Mari kita baca bersama-sama ya. Judulnya penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Kita baca bersama biar semuanya diberkati. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain.
karena aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba pada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakan itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sebuit, namun seekor pun tidak daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Inilah firman Tuhan yang sudah kita baca, dan ya di dalam firman ini kita harus kuat di dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini ya. Kehidupan ini banyak ya, tergantung kita, kekuatan kita di dalam Tuhan. Makin kita kuat, makin kita masuk ke dalam Tuhan, makin kita percaya kepada Tuhan. Tantangan itu bukannya sedikit, tetapi makin banyak. Tantangan itu harus kita hadapi, bukan kita hindari, tetapi kita harus hadapi. Hadapinya dengan cara apa? Ya terus melekat di dalam Tuhan. Di firman ini sudah dikatakan, tadi kita sudah baca, kita harus terus maju di dalam Tuhan, terus bertahan di dalam Tuhan, dan kita harus mengikuti maunya Tuhan. Dari kota satu ke kota yang lain, di firman ini sudah dikatakan bahwa kita harus mengalir aja, ikutin maunya Tuhan apa, ikutin perintah-perintahnya Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi, permasalahan di dalam hidup ini, kita harus melewatinya bersama dengan Tuhan, bukannya dari kekuatan diri kita sendiri. Kita jangan dikira kita kayak saya nih, badan saya besar, jadi saya pasti kuat dalam menghadapi apapun. Tidak, badan saya boleh besar, tetapi kalau saya tidak di dalam Tuhan, saya tidak ada kekuatan apa-apa dalam menghadapi kehidupan ini. Percuma saya makan banyak, tapi tidak ada pikiran yang melekat kepada Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan tenaga saya. Tapi kalau saya terus di dalam Tuhan, hingga saat ini, ya Tuhan selalu kasih hikmat kalau kita berjalannya bersama dengan Tuhan. Seperti di firman ini, kita boleh belajar supaya pintar di sekolah. Ada guru yang mengajarnya, kita bisa sama dengan guru itu untuk pelajarannya. Tetapi kita tidak bisa melebihi ya otaknya guru itu, gitu loh, kepintaran guru itu. Kalau sama bisa, tetapi kita tidak bisa melebihinya. Apalagi Bapak kita yang di surga, kita tidak bisa sama seperti Tuhan. Tuhan kasih hikmat kita bisa sama kayak Tuhan, tidak bisa. Tuhan adalah yang maha tinggi, tidak ada lawannya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita bisa sama dengan Tuhan, mungkin kita bisa mempunyai hati yang penuh kasih, saling memberi, ya buah-buah roh lah yang ada. Kita bisa mengendalikan diri,
sesuai maunya Tuhan, sesuai firman Tuhan, kita udah ikuti maunya Tuhan, kita bisa melakukan itu. Tetapi kita tidak bisa melebihi Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha tinggi, Raja di atas segala raja. Jadi di sini di firman yang tadi kita sudah baca, kalau kita ya temanya aja sudah dikatakan pilihan ada di tangan kita. Ada pertanyaan mau tidak enak. Jadi maunya kita, pilihan ada di tangan kita. Maunya apa? Mau tidak enak atau mau yang enak? Ya kalau mau yang enak, ya harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan di sini dikatakan kalau kita mengiring Kristus karena mau yang enak, seperti contohnya mau berkatnya aja, mau keselamatannya aja, mau damai sejahteranya aja, atau kekuatan dan lain sebagainya, ataukah kita mau yang tidak enak? Apa yang tidak enak itu pertanyaannya penganiayaan dan penderitaan. Bagian yang tidak enak merupakan kodrat yang tidak dapat kita hindari. Dan bagian itu merupakan kebanggaan kita karena Allah kita menganggap kita layak untuk menderita bagi Dia. Kalau kita mengalami suatu masalah di dalam kehidupan kita, ya kita harus hadapinya bersama Tuhan. Karena di balik semua permasalahan yang kita hadapi, ya itulah yang Tuhan mau supaya kita bisa melewati permasalahan kita. Karena apa? Karena di balik penderitaan yang kita alami itu ada suatu pengalaman hidup, suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semua kalau kita terus bertahan dan mengandalkan Tuhan. Dan di sini dikatakan juga kalau kita bandingkan dengan kekristenan di negara-negara modern yang menganut paham demokrasi, kekristenan tidaklah terlalu mendapatkan tantangan hebat. Tetapi apa yang terjadi dengan negara-negara yang mengatur ketat perihal agama. Banyak korban berjatuhan karena aniaya terhadap orang-orang Kristen. Ya, saya sudah pernah bilang, ya kita bersyukur ya, kita mempunyai agama Kristen yang Tuhan pilihkan. Ya, saya pun dari kecil, tujuan saya beragama Kristen karena ya kita bersyukur. Kita tinggal di negara mana, Alkitabnya pasti bahasa yang negara itu yang ditinggalkan oleh yang kita tinggalkan oleh negara itu. Kayak contoh ya, saya tinggal di Indonesia. Kita pakai bahasa Indonesia. Dan Alkitabnya pun bahasa Indonesia. Tidak satu bahasa untuk semua negara. Ya, kita harus belajar lagi. Sedangkan kita dikasih Alkitab yang sesuai dengan bahasa negara masing-masing, itu kita harus lebih lagi bersyukur di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi lemah di dalam Tuhan. Untuk membaca pun memang segini tebal, saya pun kalau baca sudah sampai habis pun saya cuma kebayang inti-intinya aja ya. Jadi tidak mungkin saya hafal semua kata demi kata di dalam Alkitab ini. Tapi hanya, oh saya pernah baca ada di sini, saya pernah baca ada di sini. Ya, kita pun ya harus berkali-kali untuk membacanya. Saya pun juga lagi belajar, baru sekali saya bisa habiskan baca Alkitab. Dan ya saya mau belajar buat Tuhan, saya mau lebih lagi maju di dalam Tuhan. Dan di sini juga dikatakan di dalam warta ya, jadi jangan menjadi orang Kristen yang manja, sebab masih saja ada orang Kristen yang tidak mau ke gereja hanya gara-gara sepatunya kehujanan atau dan lain sebagainya, baju kelunturan atau ya tidak ada kendaraan, banyaklah alasannya. Ya kita sudah tahulah versi orang-orang yang tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti Zoom. Ya, itulah kata-kata yang akan kita selalu dengar gitu. Ya, tapi kita hanya percaya, hanya berserah, Tuhan Maha tahu
Ya, kalau memang benar, ya Tuhan pasti berkati selalu. Kalau tidak benar, ya Tuhan berkati sesuai dengan berkat taburan orang yang sudah menabur dengan sesuai taburannya. Dan kalau orang Kristen bermental seperti ini, bagaimana jadinya kalau aniaya datang? Lebih berat lagi ya kalau dia berbohong. Apakah orang Kristen seperti ini masih bisa bertahan? Itu jawabannya ada di kita semua. Apakah orang Kristen seperti ini tidak lari terbirit-birit saat penganiayaan datang? Buanglah segala sifat kemanjaan dalam diri kita. Kekristenan itu harus melalui tempaan supaya kita layak masuk ke dalam surga. Tidak mungkin gereja bebas dari aniaya, kecuali kalau kita sendiri yang tidak mau dan melakukan kompromi-kompromi untuk menghindari penganiayaan. Kalau kita sedang menghadapi aniaya oleh karena nama Tuhan, jangan pernah menyerah untuk percaya bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Sebab ketika kita dianiaya, sesungguhnya roh kemuliaan itu ada pada kita dan kita akan mengalami pengalaman rohani yang dahsyat. Itulah, kalau kita bisa melewati semuanya, kita akan menerima pengalaman rohani yang dahsyat, penuh berkat bagi kita semua. Jadi jangan kita menyerah ketika aniaya datang. Kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita dan akan membawa kita untuk apa? Untuk menikmati kemuliaannya. Kemuliaannya itu ya pasti akan dialami, dituai oleh orang-orang yang terus bertahan. Bertahan apa? Bertahan dalam mengalami aniaya. Makin dekat kita dengan Tuhan, penganiayaan akan makin banyak. Tidak mudah kita untuk melewati hari demi hari. Tetapi kalau kita selalu hidup mengandalkan Tuhan, kita akan menerima pengalaman rohani yang dahsyat dan berkat Tuhan terus bekerja buat kita semua. Dan kita harus maju semuanya di dalam Tuhan. Jangan kita hidup dengan sebagai orang Kristen yang manja seperti di Warta katakan. Kita sudah siapkan semua yang terbaik. Saya sudah seringkali bilang Tuhan sudah, bukan kita ya sebagai manusia, memang manusia yang bekerja untuk membentuk ya kayak kita ibadah pada saat ini lewat fellowship Zoom. Kita daftar dulu, kita bayar untuk membeli programnya. Memang kita sebagai manusia yang melakukannya perantara Tuhan. Tetapi semuanya karena apa? Karena kehendak Tuhan. Semua Tuhan yang sediakan, baik untuk pembayaran untuk Zoom-nya, Tuhan yang sediakan berkat-berkatnya. Dan kayak sekarang kita sudah berjalan, udah melewati Natal, udah melewati acara demi acara, semua biaya yang itu Tuhan yang sediakan semuanya. Bukan kita manusia hanya perantara dari Tuhan. Dan saya percaya ya kita bisa lihat, kita bisa melewatinya hingga saat ini udah kurang lebih setahun ya setahun lebih kita bisa melewatinya ya semua karena Tuhan. Ya itulah, kita melewatinya pun dengan ya banyaklah, tantangannya juga ada, rintangannya juga ada. Ya awal-awal kita ibadah mungkin orangnya cuma sedikit. Ya hati sedih, hati down, tapi saya hanya ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya tidak jauh hidup, harus bersyukur. Apapun yang kita nikmati, apapun yang kita rasakan, bersyukur di dalam Tuhan. Ya buktinya berkat ya semua karena kekuatan Tuhan dan berkat kita bisa melewati hari demi hari bersama Tuhan. Kita tidak menjadi lemah, menjadi anak yang manja, melihat oh jam kita kok cuma segini, oh udahlah tutup aja gitu. Tidak seperti itu, kita terus maju di dalam Tuhan, bertahan di dalam Tuhan, hasilnya kita bisa lihat. Ya dulu cuma 3 orang, 2 orang, sekarang bisa lebih dari 10, itu berkat yang itu semua karena kasih Tuhan, karya Tuhan. Jadi kita ya harus
maju di dalam Tuhan, harus bisa melewati setiap permasalahan yang ada, dan kita harus terus bertahan di dalam Tuhan. Kita harus sama-sama saling merangkul, saling setia, bersatu hati terus di dalam ibadah Jum kita. Ya, setiap kegiatan yang kita lakukan, saya mohon untuk semuanya hadir, karena saya tidak mau, ya saya sudah merasakan berkatnya, ya, jadi saya tidak mau hanya saya yang diberkati, dan saya mau semuanya diberkati. Biar kita sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Ya, itu firman Tuhan pada malam hari ini, karena Koko sudah memberi kode yang luar biasa, jadi ya firman Tuhan cukup sampai di sini. Mungkin nanti selanjutnya ada doorpress kali ya, saya disuruh cepet-cepet. Jadi ya itulah, tetaplah bertahan di dalam Tuhan, tetap bersatu hati di dalam Tuhan, khususnya di dalam kegiatan ibadah kita, terus bertahan, teruslah kita menjaring jiwa, biar nama Tuhan terus dipermuliakan, biar kita saling dikuatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati, kita satukan hati. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami, dan firman-Mu pada saat ini mengharuskan kami untuk memilih. Kami mau memilih yang enak Tuhan. Kami mau memilih hanya dekat dengan-Mu Tuhan. Kami mau memilih terus bertahan di dalam Engkau, terus bertumbuh di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya. Dan kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami, dan Engkau selalu melekat di dalam hidup kami, sehingga kami bisa melewati hari demi hari Tuhan, dengan penuh rasa syukur dan rasa sukacita bersama keluarga kami Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar dan sudah hamba taburkan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, semua yang terbaik dan terindah di dalam hidup kami telah Engkau sediakan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Silakan pada WL. Puji nama Tuhan, firman yang luar biasa yang disampaikan oleh hambanya. Baik, saya serahkan kepada Verlin untuk ayat hafalan. Wah, shalom semuanya. Terdengar ya suara saya? Oke? Oke, ya kembali lagi bersama aku dalam ayat hafalan. Oke, pada malam hari ini, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mary yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, untuk ayat hafalan hari ini, siapa yang mau mulai duluan? Biasanya, atau lagi pada menghafal? Siapa duluan? Bapak Yohan duluan mau? Udah angkat tangan? Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada yang kurang? Yohanes 15 ayat 9. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, puji nama Tuhan. Oke. Mungkin mau langsung dilanjut oleh Ibu Mary? Atau Civania?
Ami. Oke, Ami dulu. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. Selanjutnya Noel. Ayo Noel. Yohanes 15 ayat 8. Dan dengan demikian dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, puji nama Tuhan. Selanjutnya maminya. Oke, Matius 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, amin. Oke, papinya muter. Papinya kemana? Oh. Yohanes 15 ayat 8. Suaranya gede. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, puji nama Tuhan. Oke, warganya sudah. Christian. Ayo, Christian. Yohanes 15 ayat 8. Dengan demikian dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu dengan kamu berbuah banyak, dan dengan demikianlah engkau menjadi murid-muridku. Tadi kayaknya ada yang salah ya. Yang yaitu jika kamu berbuah. Iya. Ya. Oke, mungkin bisa diulang lagi, Christian? Iya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikianlah kamu adalah murid-muridku. Oke, puji nama Tuhan. Oke. Selanjutnya, Ko Patrick mungkin? Belum. Oh, tapi udah open mic ya. Tante Lipong. Ya. Ya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, puji nama Tuhan. Oke. Selanjutnya, ada yang mau resen dulu? Atin? Oke. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal Inilah Bapakku Bapakku, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, selanjutnya maminya atau abang ya? Mami aja. Maminya ya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian
kamu adalah murid-muridku. Oke, puji nama Tuhan. Abangnya mungkin, Matthew? Oke, udah muncul ya? Nah, itu muncul tuh. Iya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Iya. Oke, puji nama Tuhan. Oke. Fania? Fania sudah siap? Udah. Oke, ayo Fania. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridmu. Murid-muridku. Murid-muridku. Oke. Selanjutnya Manda. Ayo Manda. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. Selanjutnya mamanya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Siapa tuh? Sini, coba. Lagi. Ini ada satu lagi. Yobel kah atau Bapak Jimmy? Oh, ada Om Jimmy. Pak Jimmy, bantu. Lupa aku. Ayo. Nah, sekali. Yohanes. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jika kamu berbuat baik, yaitu jika kamu berbuat baik, berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. Terima kasih. Mungkin Yobel mau sekalian? Yobel mau? Yobel? Ayo Yobel, ayat hafalan. Nggak mau, Ci. Nggak mau. Oke deh. Oke, selanjutnya. Gio, mungkin mau? Oke. Bastian mungkin setelah Gio ya. Oke. Gio? Anas. Tunggu dulu. Oh, tunggu dulu ya udah. Astaga, Jadi jangan lama ngantri. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. Selanjutnya maminya. Oke. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. Selanjutnya Bastian. Ayo Bastian. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Masa. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Oke, oke. Puji nama Tuhan. Lika mungkin mau sekalian? Belum siap, Kak. Oke. Oke. Selanjutnya, pilih. Oke. Oke. Yohanes 15 ayat 8. Dan salah. Yohanes 15 ayat 8. Dan Dalam hal sorry. Yohanes 15 ayat 8, dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat jika kamu Bentar. Yohanes 15 ayat 8, dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Oke, amin. Oke. Maminya ada, Ibu Mila? Atau masih di kantor? Mama masih kerja. Oh, masih kerja. Oke. Oke, selanjutnya. Kak Patrick udah siap? Oke. Silakan. 11 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. Oke. Selanjutnya, Ibu Ping bisa? Shalom. Shalom. Oke. Yohanes 15:8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. Kasih. Ya, makasih. Oke, selanjutnya Lika? Belum. Oke. Ibu Mary mungkin? Ayo. Ya, sama ya. Apa ya? Ibu Ketua. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. 100. Oke. Selanjutnya, Rika udah siap? Atau masih mau menghafal lagi? Sudah. Ayo. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah muridku. Oke. Oke, terima kasih Rika. Oke, selanjutnya aku ya terakhir ya. Aku Yohanes 15 ayat 8, yaitu Yohanes 18 dulu sih. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Terus yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. Untuk ayat hafalan hari Rabu. Untuk ayat hafalan hari Rabu ada di mana? Ibu Mary? Ayat hafalan untuk hari Rabu? Ada. Ya. Untuk hari Rabu di Matius 10 ayat 22. Ini apa sih?
Main-main panilu. Matius 10 ayat 22 ya. Ayat. Oke. Oke. Betul ini ayatnya Matius 10 ayat 22. Ya. Nanti 10 itu. Mana? Mungkin bisa minta tolong apa ya? Bastian deh, minta tolong Bastian bacain. Ada? Ya Kak. Dan kamu itu Kak. Ya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oke, terima kasih Bastian. Oke. Ini adalah ayat hafalan untuk hari Rabu. Untuk hari Rabu jam 19.30. Nanti akan di-share kembali, tapi kalau bisa dicatat terlebih dahulu ya, taknya nanti kitanya lupa. Oke, untuk selanjutnya ada pengumuman, mohon didengarkan baik-baik. Untuk pengumumannya saya serahkan kepada Bapak Yohan. Shalom saudara, puji nama Tuhan, kita telah ibadah Zoom pada malam hari ini. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Saudara, puji nama Tuhan, Gereja Betani Immanuel akan mengadakan ibadah Padang ke Taman Wiladatika, ini daerah Cibubur, pada tanggal 15 April. Ya, 15 April. Dan ini khusus untuk jemaat Zoom, ya. Jadi kalau seandainya bagi anggota keluarga yang belum ikut Zoom, ikutlah Zoom, gitu kan. Nah, kita tidak dipungut biaya, tetapi ini kita ada deposit ya untuk keseriusan saudara untuk mengikuti ibadah. Nah, deposit ini nanti kita akan kembalikan lagi pada saat di Taman Wiladatika ini. Nah, dan puji nama Tuhan kita ada donatur ya. Jadi nanti di ibadah Padang ini kita akan mendapatkan kaos ya. Nah, ini tanggal 15 April kita akan mengadakan ibadah terlebih dahulu di ibadah Jumat Agung itu jam 10 pagi di tempat Wiladatika sampai jam setengah 12. Nah, setengah 12 ini nanti kita akan setelah makan bersama makanan bawa masing-masing, lalu kita akan mengadakan games. Nah, kita usahakan seluruh keluarga ya, seluruh keluarga ikut ya. Jadi ayah, ibu, anak ya itu ikut, soalnya kita akan mengadakan games itu lebih cenderungnya ke keluarga karena tema kita ini adalah memulihkan keluarga. Jadi bagi saudara yang ingin ikut, harap mendaftarkan cepat saudara karena ini tempatnya terbatas saudara ya. Bukannya terbatas kitanya, tapi di Taman Wiladatika ini karena sudah banyak yang booking, tinggal hanya beberapa tempat saja. Jadi saya mohon untuk secepatnya supaya kita memastikan bahwa kita semua bisa berangkat ya, dan kita akan menyewa suatu ruangan. Jadi supaya tidak kepanasan, tidak kehujanan, jadi ada tempat ya. Nah, ini kita sedang berusaha untuk membooking. Cuman saya mau ingin tahu berapa orang yang akan ikut, itu aja. Lalu yang kedua, ya puji nama Tuhan, nanti kita rencananya pun akan mengadakan retret. Nah, ini kita sedang bergumul di dalam segi biaya, dan puji nama Tuhan tempat sudah ada, tinggal kita akomodasi.
Nah ini yang kita ini nanti mungkin sekitar bulan udah sih ya. Nah akomodasi itu kita ya pasti anggaran pasti lebih besar. Nah supaya supaya terbuka semua untuk biaya ibadah Padang ini saya anggarkan itu sekitar 5 juta yang akan diambil dari kas yang ada. Kemarin sudah diumumkan kas itu sekitar 6,7. Jadi saya akan mengambil 5 juta untuk akomodasi dan lain sebagainya. Terus lalu door prize ya, hadiah-hadiah dan biaya-biaya yang tidak terduga itu sebagai cadangan. Lalu kita pun untuk acara ini pun tidak terlalu lama, kita rencana jam 4 sore pun sudah selesai. Nah itu supaya bagi kita tidak pulang kemalaman atau bagi anak sekolah pun itu masih ada waktu untuk belajar ya. Dan itu saja beberapa hal pengumuman. Jadi mulai saat ini bagi saudara yang mungkin ikut ibadahnya di samping gitu ya, di samping mendengar gitu kan, mulai sekarang tampil di layar gitu kan, di layar supaya kita sama-sama, karena gereja kita, gereja Betani, visinya adalah memulihkan keluarga ya. Jadi kita semua keluarga kita Bobo pinjam. Supaya kita keluarga sama-sama bersukacita saudara ya. Jadi itu saja saya harapkan semua bisa ikut. Gereja sudah memberikan fasilitas yang tadi Ibu Mary sudah mengabarkan firman. Jadi marilah kita bersukacita. Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kita dan tinggal kita mau pakai atau tidak. Itu saja. Dan selanjutnya ya kita minta dukungan dalam doa. Ini saya anggarkan untuk retret sekitar anggaran itu bisa mencapai 15 sampai 20 juta karena saya ingin nanti di tempat retret ini akan ada api unggun dan kita akan bakar-bakar bukan bakar rumah tetapi bakar-bakar ya sate atau apalah gitu kan supaya supaya kita lebih dekat lagi ya. Itu saja beberapa hal pengumuman. Nanti untuk selanjutnya saudara bisa daftar melalui Ibu Mary ya. Jadi sekali lagi ini akan dipungut uang deposit. Jadi hanya untuk sementara sebesar 20.000 per orang ya. Nanti uang tersebut nanti akan kita kembalikan pada saat hari H-nya. Itu saja. Nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas bisa menghubungi Ibu Mary untuk tanya lebih jelas lagi. Dan saudara satu lagi, saya ingin tahu untuk pendaftarannya yang ikut ya, karena saya pun harus menyiapkan akomodasinya. Transportasi apakah mau pakai bis atau mau pakai mobil lebih kecil atau gimana. Jadi mohon ya kita bersatu hati ya. Jadi secepatnya untuk mendaftar. Itu saja beberapa pengumumannya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih atas pengumumannya yang telah disampaikan oleh Bapak Yohan. Mungkin untuk karena masih ada waktu, mungkin saya buka ruang kesaksian. Jika tadi mau kesaksian tapi masih malu-malu, bisa kesaksian pada malam hari. Apakah ada sebelum kita tutup ke dalam doa syafaat?
Hah? Iya. Oke. Gio, Ci. Gio. Gio mau kesaksian? Ayo, Gio. Gio bersyukur pas PTS dapat nilai bagus. Awalnya deg-degan gitu, ternyata dia akhirnya Pelan-pelan berhasil ngomong. dapat nilai bagus. Ngomongnya jangan cepet-cepet dong, dengerin dong. Pelan-pelan gimana sih? Ini. Ngomong pelan-pelan apa? Dia bersyukur waktu itu pas PTS dapat nilai bagus. Awalnya deg-degan, takut dapat nilai jelek nih. Kalau dapat nilai jelek takut remedi nggak naik kelas. Akhirnya ternyata dapat nilai bagus. Dia bersyukur. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, Gio sebelum PTS berdoa dulu ya. Oke, Gio selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap PTS-nya. Ya, puji nama Tuhan, Gio mendapatkan nilai yang terbaik, menerima hasil yang baik. Oke, apakah ada lagi? Aku mau bersaksi. Oke, silakan. Pada 2-3 tahun yang lalu, aku kena dihipnotis orang di pasar. Aku diajak muter-muter. Kamu punya uang berapa? Punya uang berapa? Katanya. Kamu harus kumpulin, kasih semua ke dia. Uangnya itu saya sampai ambil di bank safety box. Itu emas semua batangan dibawa, diambil sama dia. Dia bilang dia mau sembayangin, katanya. Ada engkongnya yang umurnya 99 tahun katanya. Ini harus diiniin anak kamu, katanya. Ada yang lelaki, ada yang ngikutin, katanya. Dia tuh di jalanan ada bekas orang kena ketabrakan, katanya. Kena injak dia, jadi dia ngikutin pulang, katanya. Ngikutin pulangnya itu kayak suaminya, anaknya, katanya. Suaminya, anak saya bilang, itu mama bohong. Kamu kalau pulang ambil beras segenggam, pakai tisu, terus masukin kantong plastik, jangan lihat ke belakang ya, jangan lihat ke depan. Kalau ditanya orang enggak, bilang aja, diam aja, katanya gitu. Saya ngikutin, diam. Tuh, diajak muter-muter, udah ambil semuanya, uang terakhir uang di bank. Tapi uangnya kalau di bank nggak ada banyak. Uangnya ada cuma 4 juta, tapi kan mereka itu nggak bisa ambil 4 juta, ngambil 3,5 juta. Terus dia bilang, ada lagi nggak? Ada, tapi sama anak saya, jangan, katanya. Jadi dia nggak ambil tuh. Nah akhirnya udah gitu, udah muter, diajak ngarang ngidul dah sama dia. Terus akhirnya saya turunin tuh di Mangga Besar 1, suruh pulang sendiri. Jadi saya pegang-pegang kantongnya, kok kalengnya nggak ada. Saya bilang bok kaleng kecilnya. Cuman ada air aqua, dikasih aqua 3 di kantong. Berasnya juga ada, yang nggak ada emasnya aja sama duitnya. Habis semua, yang di rumah habis, yang di safety box habis. Kagak punya apa, HP pun habis dibawa semua. Nah, saya mau diturunin dikasih duit 100.000. Itu ketemunya di pasar. Nah, udah ketemu di pasar, udah saya pulang tuh, dibawa duit cuma 100.000. Anak-anak telepon, kok telepon nggak diangkat-angkat, katanya. Kenapa nih, katanya. Nah, cariin nggak ketemu. Akhirnya saya pulang tuh jam 9 kurang. Cucu saya mau dititipin, mak titip anak ya, katanya. Tapi saya nggak angkat-angkat telepon, ke HP-nya, ke cincin-cincin kawin habis semua. Nggak bisa kebawa. Jadi udah gitu, udah ditinggal saya di Mangga Besar 1, jangan nengok-nengok ya. Saya mau nengok nggak boleh, katanya jalan. Jadi mobilnya saya turun, sampai masuk gang,
Terus mobilnya jalan, kagak ada. Saya pegang-pegang sampai rumah ini apa ya kata saya. Nggak taunya air, barang lihat di rumah cuma air aqua doang, itunya dibawa kabur. Sama sekali nggak bawa apa-apa pulang. Masih ke pasar itu saya masih pakai baju tidur. Sampai kata teman saya bilang, kenapa kamu mau dibawa-bawa ke pasar, ke ini keliling-keliling? Ya, dia bilang minta tolong, anaknya sakit katanya. Mau 8 tahun, mens nggak berhenti-berhenti kayak orang mens katanya. Lakinya kayak orang gila katanya. Pindah rumah situ. Itu orangnya cantik kayak orang kondangan. Sampai dari situ udah kagak ada apa-apa, nggak bisa ketemu lagi. Saya bilang, udah anak saya bilang, udah mama jangan dipikirin. Tapi saya nggak mikirin, saya bilang, ya namanya itu bukan rezeki kita. Kalau kita udah ini bukan rezeki kita. Habis semua nggak ada. Sampai pulang udah, saya bilang ya udah mau hilang mau diapain. Itu hari baru tebus cincin 2. Bukan bikin cincin, ditebus cincinnya baru 2 biji 2 gram cincin laki, habis semua, nggak ada sama sekali, habis semua. Udah begitu Tuhan, namanya Tuhan udah kasih jalan, jangan pakai apa-apa. Jadi kita nggak ini orang katanya. Anak-anak juga bilang udah mama jangan pakai apa-apa. Ke pasar jangan pagi-pagi katanya. Ya begitulah kalau pagi-pagi katanya. Anak saya bilang gitu, ya udah nggak ini nggak punya apa-apa sekarang, nggak punya barang yang kalau kita kan kadang-kadang saya mikirin kalau nggak punya uang gitu, kita kalau ada apa kan bisa kita jual. Ini kagak ada apa-apa, boro-boro habis begitu aja. Nah, tapi Tuhan kasih kesehatan buat kita, biar mereka yang makan, dia yang ini dosanya biar dia yang tanggung. Tuhan kita masih kuat, masih ini, masih sehat, masih bisa apa yang kita perbuat, ya itu dah kita yang ingin. Terima kasih. Terima kasih, Pelin. Terima kasih juga Tante Livong atas kesaksiannya yang sungguh luar biasa. Ya benar kalau Tuhan itu selalu menyertai kita. Walaupun kita di dan buruk pun Tuhan selalu berada di sekitar kita. Oke, karena waktunya sudah 25:04. Untuk doa syafaat pada malam hari ini adalah yang bertugas adalah Bapak Siagian. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, apakah ada yang mau didoakan? Oke, boleh. Tadi sedikit tambahan, shalom semua. Tadi ada sedikit tambahan tentang ibadah Padang ya. Nanti kalau yang mau daftar, tolong WA ke pribadi saya aja, nggak apa-apa. Untuk pendaftarannya. Itu aja sih kesaksiannya. Yang satu lagi, Tante Livong masih punya saya kok. Tidak ada yang hilang. Oh, iya. Ada sedikit tambahan lagi tentang ibadah Padang. Jadi kita untuk minggu ini ya pendaftarannya ya. Kita lihat di pendaftaran sampai minggu 2 minggu sebelum 1 minggu sebelum keberangkatan. 1 minggu sebelum keberangkatan kita lihat pesertanya dulu keberangkatannya. Kalau di atas minimal 50% yang daftar per keluarga dari yang terdaftar di Zoom, itu kita berangkat. Tetapi kalau di bawah 50%,
itu kita undur. Undurnya nanti pada saat anak-anak liburan baru kita pergi. Itu aja sih tambahannya. Jadi keberangkatan dilihat banyaknya pendaftaran dari anggota JUM itu minimal 50% dari total anggota JUM yang ada ya. Jadi itu aja tambahannya. Kalau bisa kita semua daftar dan kita bisa sama-sama bersukacita bersama-sama ya. Banyak di dalam ibadah raya, ibadah Padang kita banyak kegiatannya dan ada doorpress yang sudah kita sediakan. Sangat menarik, jadi jangan lewatkan. Itu aja tambahannya. Tuhan Yesus berkati. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Mary. Oke, selanjutnya mungkin apa ada yang mau didoakan? Sebelum kita tutup ke dalam doa syafaat. Oke, baik. Kalau jika tidak ada, saya serahkan untuk doa syafaat kepada Bapak Siagian. Ya, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan. Malam hari ini kami telah berkumpul Tuhan di ibadah kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, buat kesehatan Tuhan, buat aktivitas kami Tuhan selama ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami serahkan rencana-rencana kami Tuhan, terutama rencana gereja ini Tuhan. Program-program telah dibuat Tuhan. Yang terdepan adalah ibadah Padang. Tuhan, Engkau akan sukseskan, Engkau mau ikut campur di dalam program ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan untuk kami. Secara khusus kami ingin berdoa kepada orang-orang tua kami yang ada di sini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dari ujung rambutnya hingga ujung kaki Tuhan. Biarlah penghiburan, kesenangan yang berasal dari Engkau Tuhan mampu menghibur orang-orang tua kami yang ada di sini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang hadir di ibadah ini Tuhan. Engkau mau memberikan kepintaran. Engkau menjadikan dirinya menjadi saksi-saksi hidup Tuhan tentang kebesaran Engkau Tuhan. Biarlah dari bibirnya hanya nama Engkau ya Tuhan yang diandalkan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Pemimpin kami Tuhan dari atas sampai bawah Tuhan. Kami serahkan Tuhan di tangan Engkau Tuhan. Biarlah pemerintah ini berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Berkati kami ya Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan menerima berkat. Doa berkat Tuhan. Silakan Bapak Yohan. Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang terbaik. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Siagian, Noel, Bu Melin. Terima kasih. Cara selanjutnya Patrick. Oke, sebentar.
tempat aku suaranya kecil sekali nih. Oke, Noel, kita siap Noel. Baik. Oke. Mari saudara-saudara, Noel. mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara-saudara, mana love-nya? 1, 2, Hale. Sarangeon. Oke, terima kasih Terima kasih Noel. Noel. Terima kasih semuanya. Tuhan Terima Yesus kasih memberkati. semua. Sampai bertemu hari Rabu nanti. Ya. Hari Rabu. Yesus memberkati. Lagi. Sehat selalu ya. Berkati bimbing, Mama. Saya izin ya. Iya, oke.